Burung Ajaib merupakan hasil penulisan ulang cerita rakyat Kalimantan Timur. Cerita ini bersumber dari buku legenda dan cerita rakyat Kutai yang disusun oleh Dr. Andus Anwar Sutoen atau Ketua dan diterbitkan oleh Pemuda Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur tahun 1974. Judul cerita awal Ranggam Tutup Burung Keramat diubah menjadi Burung Ajaib. Burung Ajaib ditulis kembali dalam bentuk sederhana dengan bahasa yang sederhana pula. Dengan demikian diharapkan cerita ini dapat lebih mudah dipahami dan menarik minat baca anak-anak setingkat sekolah dasar. Di samping itu, diharapkan anak-anak dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada suatu hari, cuaca di Kerajaan Rimba Belantara terlihat cerah. Para penghuni Kerajaan Rimba Belantara adalah binatang dari berbagai jenis yang berperilaku seperti manusia. Dari setiap jenis binatang memiliki raja masing-masing. Pemimpin Kerajaan Rimba Belantara dijabat oleh Raja Pelanduk atau biasa disebut Pemimpin Agung. Kerajaan tersebut terletak di kawasan hutan belantara yang dikelilingi lautan luas, pohon-pohon besar. Negeri itu berbukit-bukit dan jarang manusia yang datang ke sana. Sebelumnya, antar bangsa binatang sering terjadi konflik. Akan tetapi, dengan kecerdikan sebagai pemimpin agung, Raja Pelanduk bisa memecahkan segala persoalan yang muncul di kerajaannya. Raja Pelanduk atau pemimpin agung terkenal di seluruh negeri yang mendapat kepercayaan penuh dari rakyatnya bangsa binatang karena ia memiliki sifat cerdik, bijaksana, tegas, dan lucu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Kerajaan Rimba dan kejayaannya mengalami penurunan seperti pohon-pohon di bukit mulai mengering, daun-daun berguguran, musim tidak menentu, serta keadaan alam yang berubah-ubah. Lalu, penduduk hutan Rimba Belantara melakukan sebuah musyawarah. Musyawarah pertama tersebut adalah Raja Kura-Kura yang memimpin petunjuk kepada Mang Maha Kuasa dan petunjuk memperlihatkan sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Manusia dan binatang hidup rukun dan saling menghargai karena bahagia dengan hidup mereka yang sudah terpenuhi. Rupanya kerajaan itu memiliki burung ajaib. Namun namanya Ranggam Tutup atau kakao kapur. Burung itu benar-benar ajaib. Apa yang burung doakan selalu dikabulkan oleh Tuhan. Manusia di kerajaan itu selalu mengadakan selamatan Ranggam Tutup setelah panen menurut petunjuk yang diperoleh burung itu. Besarnya seperti burung beo, warnanya kelabu, suaranya tut tut tut. Selanjutnya warga melakukan musyawarah yang kedua. Dalam musyawarah yang kedua, akhirnya pemimpin agung mengutus bangsa kupu-kupu untuk mengambil telur burung Ranggam Tutup di kerajaan sebelah. Tetapi bangsa kupu-kupu meminta permohonan jika berhasil membawa telur burung itu, kemudian kerajaan membaik. Mereka memohon agar menjadi yang pertama kali mencicipi panen dari sekarang hingga keturunannya selanjutnya. Peserta musyawarah pun setuju. Ratu Kupu-Kupu dan bangsanya mulai berangkat menuju ke puncak Gunung Harapan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan bangsa kupu-kupu yang ada di sana. Salah satu kupu-kupu sangat baik kepada Ratu Kupu-Kupu dan bangsanya dari Kerajaan Rimba Belantara. Ia pun mau mengantar Ratu Kupu-Kupu dan bangsanya menuju Gunung Harapan. Sesampainya di sana, mereka berhasil meminta telur burung Ranggam Tutup yang kemudian membawa pulang telur itu. Sesampainya di Kerajaan Rimba Belantara, para rakyat pun sudah menyambut bangsa kupu-kupu dengan gembira. Akan tetapi, telur burung Ranggam Tutup harus dierami terlebih dahulu. Pemimpin agung pun menawarkan kepada bangsa burung, apakah ada yang bersedia mengerami telur burung Ranggam Tutup tersebut? Namun, tidak ada satupun burung yang bersedia mengerami telur burung Ranggam Tutup. Akhirnya,
pemimpin agung melakukan pengundian dan undian tersebut didapatkan oleh burung ketinjau. Burung ketinjau pun bersedia mengalami burung tersebut, tetapi burung ketinjau memohon satu permintaan kepada pemimpin agung, yaitu ia meminta agar setelah bangsa kupu-kupu yang pertama mencicipi panen, yang kedua mencicipi panen bangsa adalah bangsa burung ketinjau. Sebelumnya, hutan bangsa belantara sangat hijau yang membuat manusia terpesona, dan kerajaan rimba belantara selalu berlimpah pangan pohon-pohon yang hijau. Itu membuat manusia dengan tidak segan menenggang pohon tersebut untuk diambil kayunya. Itulah yang menyebabkan hutan belantara menjadi gersang. Setelah bangsa kupu-kupu yang pertama mencicipi panen, yang kedua mencicipi panen adalah bangsa burung ketinjau. Para warga kerajaan rimba belantara pun setuju. Kemudian burung ketinjau mengerami telur tersebut hingga menetas. Setelah telur menetas, kerajaan rimba belantara pun kembali jaya seperti sedia kala. Pohon-pohon menjadi hijau, tanah kembali subur, dan ketersediaan pangan melimpah. Penghuni kerajaan rimba pun bersorak bergembira berkat burung ketinjau. Kerjasama warga rimba belantara terhadap kerajaan rimba belantara, kesusahan dan kekurangan pangan pun sudah teratasi. Warga kerajaan rimba belantara kembali sejahtera. Seluruh binatang hidup dengan damai. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada seluruh warga kerajaan rimba, bahwa mereka harus saling tolong-menolong dan rela berkorban demi kepentingan bersama.